Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sepak bola di Sulawesi Utara, yaitu dengan tema Sulut United Academy Football ya, football. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama bintang tamu kita pada saat ini adalah Shalom Karen ya, Shalomita Karen, Shalomita Karen atau biasa dipanggil Gaisya ya, biasa dipanggil Gaisya, dan ada Bung Fian Rodanuwu selaku asisten manajer di Sulut United ya, Sulut United. Dan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin saya mengingatkan kepada para Tribuners untuk tetap mentaati akan protap kesehatan, dan kita juga di sini tetap mentaati protap kesehatan ya, tetap menjaga jarak dan saat ini memakai masker. Dan karena kita akan berbincang cukup lama, mungkin kita akan melepas masker ya, supaya lebih jelas di hadapan Tribuners. Tapi kita tetap dalam protap kesehatan. Dan untuk menyingkat waktu ya, kita akan mulai perbincangan ya terkait bagaimana Sulut ini sudah dibuka ya, bahkan sudah diresmikan, sudah ada aktivitas ya akan Sulut United Academy ya, Football Academy yang sudah ada di Sulawesi Utara. Dan ini saya berbincang langsung dengan Gaby ya, Gaisya ini koordinatornya ya, koordinator. Mungkin tidak berlama-lama saya ingin menanyakan Gaisya, ini sebelum langsung saya ke soal akademi ini, saya ingin bertanya, ini saya waktu diperkenalkan oleh Bung Fian bahwa ada Gaby, seorang perempuan yang Gaisya seorang perempuan yang dipercayakan untuk menangani akademi ini. Agak ini juga ya, bagaimana seorang Gaisya sehingga dipercayakan menjadi koordinator? Apakah sebelumnya memang hobi bola atau bagaimana? Silakan. Ya sebenarnya Pak, sebelumnya nggak sama sekali tahu soal bola, apalagi Liga Indonesia. Iya. Ya dulunya waktu masih kecil cuma tahu Piala Dunia, Piala Eropa seperti itu waktu masih kecil. Jadi kemarin itu waktu pertama kali Sulut United diadakan di Sulawesi Utara tahun 2019 lawan Persija waktu itu. Iya. Dan saya atlet Anggar kan Pak. Jadi karena atlet Anggar atlet memang ya. Iya, ada teman-teman di Dispora. Di Dispora itu yang senior udah kerja di Dispora. Mereka lah yang membantu pertama kali Sulut United bermain di sini di Stadion Kelabat, karena kan Stadion Kelabat itu masih bagian dari pemerintah provinsi, jadi Dispora handle. Nah waktu itu mereka cari panpel di bagian loket, ada vendor loket dari Sulut United waktu itu. Jadi saya dipanggil karena waktu itu masih free, masih kuliah, jadi udah banyak waktu lowong, jadi saya pakai ya udahlah kita bareng-bareng jual tiket waktu itu Pak, jual tiket di loket. Nah dari situ, dari tiket loket, terus direkomendasikan dari vendornya loket ke manajemennya. Nah terus dari situlah saya berasal dari loket itu Pak, dari loket kecil itu yang di tribun itu. Iya. Kemudian dipercayakan menangani akademi ini ya, marketingnya ya. Marketing dan sembari karena aktivitas marketing sekarang lagi sedikit karena pandemi ini, jadi saya dipercayakan untuk handle Sufa ini. Sekarang mungkin kita langsung ya, bagaimana aktivitas sekarang di akademi ya? Kan saya dapat informasi bahwa sudah jalan, sudah mungkin pengumpulan para peserta di akademi atau apa, mungkin boleh dijelaskan ke peserta. Oh iya, sekarang Sulut United ini buka akademi resmi dari Sulut United, yaitu SUFA. Kita singkat dengan SUFA, Sulut United Football Academy. Nah ini kita sudah jalan dan kemarin pertemuan dengan orang tua dan juga anak-anak, dan hari ini latihan perdananya Pak. Hari Sabtu ini sore jam 3. Jadi setiap minggu itu ada 2 kali pertemuan, hari Rabu dan juga di hari Sabtu. Itu pertemuan untuk latihannya anak-anak ini, dan terbagi 2 kelas untuk sementara ini. Ada kelas anak umur 6 sampai 12 dan yang satu lagi umur 13 sampai umur 16 tahun.
Nah, Dua kelas ini ya. yang dua ini kelas ya. kita bagi Pak. Dan kita juga punya pelatih. Pelatih kemarin kita seleksi juga. Nah pelatihnya ada pelatih yang umur kelas yang satu dan satu juga umur kelas yang satu. Jadi setiap umur itu dibagi grup itu ada satu-satu pelatih. Jadi pelatihnya bukan pelatih yang melatih yang profesional Oh iya ya, Pak, yang sama. bukan ya. Oh sama. Jadi sama. programnya itu dari pelatih tim utama kita. Oh iya. Dan mereka dikasih programnya ke pelatih lokal kita ini yang dari Sufa ini. Mereka ya tetap mereka akan koordinir terus. Latihannya seperti apa? Programnya tetap dari coach Ricky atau coach tim utama kita. Iya. Seperti itu. Ini ada juga asisten manajer kita ya. Bagaimana sebenarnya sinergitas nanti ya dengan ini ya dengan Tim utama. Tim utama ya. Iya. Ya. Jadi memang ketika dibangunnya akademi ini berawal dari kita melihat kebutuhan akan pemain lokal dari Sulawesi Utara. Karena memang banyak juga yang bertanya kenapa nama Sulut United, tapi pemain-pemain dari Sulawesi Utara sendiri tidak terlalu banyak. Iya, Nah, itu kita menjelaskan dari sisi teknis memang karena kita sempat vakum ya sepak bola Sulawesi Utara kurang lebih belasan tahun. Nah, itu juga berdampak pada kualitas pemain-pemain lokal yang ada. Dan dari kebutuhan akan pemain lokal tersebut, maka kami juga ingin hadir, Sulut United hadir juga untuk membangkitkan kembali, menjaring kembali talenta-talenta sepak bola Sulawesi Utara yang ada agar supaya kedepannya Sulut United sendiri bisa diisi oleh pemain-pemain lokal asli Sulawesi Utara. Makanya kami membangun akademi ini. Dan ini dari ini ya, dari masih anak-anak Dari kecil masih ya. grassroots istilahnya, dari Iya, akar iya. rumput kita ambil. Dan dari yang seperti Gasya tadi jelaskan dari usia 6 tahun bahkan pengenalan akan dasar-dasar teknik sepak bola. Dan selanjutnya program akademi ini disusun langsung oleh pelatih utama. Nah, kenapa disusun langsung oleh pelatih utama? Agar supaya filosofi sepak bola yang ada di tim utama itu kita sudah menyelaraskan dengan yang ada di akademi. Mungkin kita bisa lihat contoh akademi-akademi sepak bola yang ada di luar negeri ya, seperti Barcelona dengan tiki-takanya. Itu anak-anaknya sudah dilatih dari Kecil ya, dari bermain tiki-taka seperti apa. Format 4-3-3-nya itu sudah ada dari usia dini. Nah, itu yang akan kita coba lakukan di Sulut United Football Academy ini. Jadi nantinya ke depannya pemain-pemain yang mungkin lulusan-lulusan dari akademi ini bisa saja bermain di Sulut United. Itu menjadi harapan kita ke depan. Ataupun bisa juga direkrut oleh klub-klub lain yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa melihat banyak sekali pemain Sulawesi Utara yang tersebar di Liga Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2. Demikian kira-kira. Saat ini ya saya kembali ke ini soal teknis pasti ya. Dia berapa banyak yang ikut ini secara total? Sekarang ini Pak yang terdaftar sudah 53 anak yang 53 terdaftar. anak, ya. Dan sampai sekarang kita masih membuka pendaftaran. Di semua umur ini? Ya, udah semua umur. Semua umur ya. Iya. Dan latihan 2 kali seminggu ya? 2 kali seminggu. Dia latihan hanya di Stadion Klabat atau ada juga di untuk masalah lapangan latihan untuk sementara ini Pak, kita memang di Stadion Klabat. Karena di Stadion Klabat itu sendiri memang kalau bisa dibilang paling layak di Sulawesi Utara untuk sekarang ini. Dan kedepannya juga kita pasti akan mencari lapangan yang lain biar anak-anak ini bisa banyak opsi, mungkin juga di Tomohon, kota-kota lain, biar akses untuk anak-anak yang di kota lain itu datang latihan di Sufa itu bisa terjangkau gitu. Ya mungkin Bung Fian, ini apa beda ya? Setelah ini ini akademi ya, Akademi Sulut United ya, football ya, dengan SSB yang sudah ada lebih dahulu di ini kan kita ada ya, saya tidak akan menyebutkan tapi kita tahu ada sekolah bola yang sudah ada terlebih dahulu. Perbedaannya apa? Nanti mungkin dari Bung Fian boleh ditambahkan nanti ya. Ya, jadi mungkin kalau dari sisi kepelatihannya mungkin sama saja, sama-sama berlatih sepak bola, sama-sama punya pelatih sepak bola, sama-sama bermain di lapangan hijau. Nah, mungkin tapi ada beberapa perbedaan dengan akademi, yaitu yang pertama tentang status akademi ini sendiri. Karena yang pertama kita harus tahu Sulut United ini adalah anggota resmi PSSI yang memiliki hak suara voters dari PSSI sendiri karena memang sudah menjadi klub profesional. Voters yang ada di atau pemilik hak suara di PSSI itu adalah pertama para Asprof, Asosiasi Provinsi PSSI, selanjutnya adalah klub profesional baik Liga 1 dan Liga 2. Dan Sulut United adalah anggota resmi PSSI. Dengan demikian, akademi yang ada juga ini merupakan salah satu bagian penting dari Sulut United. Dengan demikian, akademi ini resmi di bawah naungan Sulut United dan dipantau langsung oleh PSSI. Selanjutnya, program dari yang ada di akademi kami itu
berkelanjutan, berkesinambungan atau selaras seperti yang saya sudah jelaskan tadi dengan tim utama. Jadi istilahnya muara dari anak-anak ini sudah ada dan sudah jelas, yaitu klub profesional Sulut United yang saat ini bermain di Liga 2. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Selanjutnya adalah mungkin beberapa konsep-konsep yang kami bagikan. Mungkin dari contoh, untuk anak-anak ini kedepannya kita akan membuat seperti sekolah pada umumnya, yaitu anak-anak ini nanti akan mendapat raport evaluasi. Jadi mungkin per 3 bulan atau per semester, pelatih-pelatih akan membuat raport dari masing-masing anak-anak ini agar supaya bisa dievaluasi oleh anak itu, orang tua maupun pelatih yang ada. Dan itu akan terus sistematis begitu ya. Sistematis. Selanjutnya muara dari juga pelatihan-pelatihan ini tentunya adalah kompetisi. Kalau tidak mengikuti kompetisi, kita tidak bisa mengevaluasi sejauh mana apa yang telah dilatih selama ini ketika diimplementasikan di pertandingan resmi seperti apa, dan kedepannya di Sulut United Football Academy ini akan mengikuti kompetisi-kompetisi resmi PSSI seperti ada Piala Suratin, dan mungkin nanti kalau Liga 2 saat ini memang masih akan dirancangkan yang namanya Elite Pro Academy. Kalau di Liga 1, klub-klub Liga 1 mereka wajib memiliki Elite Pro Academy, yaitu Elite Pro Academy itu kompetisi level usia muda dari klub-klub yang ada di Liga 1 itu, dari U19, U16. Itu wajib ya memang. Itu wajib. Nah, Liga 2 memang belum diwajibkan, tapi wacananya itu sudah ada dan kemungkinan tahun depan itu sudah ada. Jadi nantinya kalau EPA Liga 2 itu sudah ada, kita Sulut United tidak lagi kebingungan untuk mencari pemain. Kami sudah ada melalui akademi ini. Apalagi misalnya Sulut United lolos ke Liga 1, tentunya itu sudah wajib. Nah, kita sudah punya tim akademi yang akan siap untuk bertanding di kompetisi Elite Pro Academy yang diselenggarakan oleh PSSI itu. Kira-kira seperti itu. Karen mungkin ada tambahan terkait yang tadi? Ya. Yang seperti Kak Vian bilang tadi itu udah sangat komplit, Pak. Jadi ada tambahan juga kalau kita di sini memberikan program untuk anak-anak ini latihan yang terbaik yang kita kasih. Dari tim-tim pelatih kita explore juga program-program latihan, bukan hanya mengikuti program PSSI untuk akademi, kita juga kolaborasi dengan program-program akademi internasional juga, Pak. Nah, ini yang seperti Kak Vian bilang tadi juga, selain itu kita benar-benar strict untuk mendidik karakter dan juga kedisiplinan anak-anak selain program yang kita berikan, benar. Karena untuk apa? Karena ketika mereka bisa main, karena kita mau anak-anak ini bukan hanya sampai di PON semata. Kita mau anak-anak ini benar-benar bisa berkarir di dunia industri sepak bola, biar mereka nantinya bisa dilirik oleh klub-klub lain, benar Pak. Dilirik di klub-klub lain, bisa dikontrak dengan nilainya kita tahu bersama itu nggak sedikit. Dengan sifat prestasi mereka baik, karakter mereka disiplin dan udah dibentuk itu bagus. Nah, nantinya bisa memenuhi kriteria-kriteria dari klub-klub profesional ini udah ada gitu. Kalau saya sendiri sih maunya anak-anak ini bukan hanya di Sulawesi Utara saja, bukan hanya Sulut United yang bisa kontrak. Bahkan klub-klub besar lain yang di luar bisa kontrak, saya sangat bangga. Karena benar-benar terjadi peningkatan kualitas di pemain Sulawesi Utara dong, Pak. Nah, itu contohnya juga di Sulut United. Ukuran ya, bisa menjadi ukuran akan kualitas akademi ini. Dan di Sulut United juga kemarin ada pemain yang musim kemarin, Nathanael. Dia dari Medan ya, Kak ya. Dia dari Medan dan sekarang dikontrak oleh Malaysia. Klub Liga di Malaysia, Pak. Nah, itu suatu kebanggaan juga bagi kita ya, berarti pemain-pemain kita bisa dieksplor sampai ke internasional gitu. Ya, ini menarik ya, karena ini baru menjadi satu-satunya ya akademi di akademi sepak bola di Indonesia. Tentu di Sulawesi Utara, di Sulawesi maksudnya. Dan saya kira ini perlu didukung ya, perlu kita dukung bersama agar supaya menghasilkan seperti kata tadi talenta-talenta muda, menghasilkan talenta-talenta muda. Dan diharapkan boleh tersebar ya di minimal di Sulawesi Utara, karena di Sulawesi Utara kemarin ada juga klub baru, klub yang sudah lama tidur. Ini mau berkembang lagi, sekarang ini dikatakan bahwa ada 53 anak. Target sebenarnya berapa anak ya untuk sepak bola ini. Artinya kemampuan daya tampung daripada akademi ini dari yang umur 6 tahun sampai sekian tahun, kemudian umur 12 tahun sampai sekian, dia berapa anak sebenarnya?
Tentunya Pak, kita sekarang masih terbuka saja untuk kuotanya. Karena nantinya kalau semakin anaknya semakin bertambah, kuota jumlah anaknya semakin bertambah, itu kita pasti cari opsi lapangan-lapangan lain untuk bisa menampung anak-anak ini nanti saat latihan. Dan tentunya benar-benar kita juga menjalankan protokol COVID seperti yang ya kita tahu bersama, jaga jarak, pakai masker, di dalam harus ada hand sanitizer. Kita memang strict banget untuk kebersihan anak-anak juga. Nanti ini kan memang sekolah masih dilakukan secara daring ya, secara daring. Secara daring. Bagaimana mensinergikan atau kan anak-anak yang usia dini ini mereka masih sekolah juga. Bagaimana? Apa ada koordinasi dengan guru-guru di sekolah masing-masing atau gimana? Benar Pak, ini juga yang pertemuan kemarin saya bilang ke anak-anak. Kalau misalnya kalian ikut latihan dan terus ada sekolah, tolong jangan kesampingkan sekolah ini. Karena kalian harus pinter di sekolah. Karena ada anak-anak lain karena nggak pinter, akhirnya setelah dia datang latihan dan pelatih kasih program, anaknya bingung, lama nangkap karena di sekolah juga dia nggak terlatih, misalnya nggak asah intelektualnya gitu. Jadi saya bilang anak-anak harus sekolah biar nanti kalau kalian pintar, kalian juga cepat memahami apa yang nanti pelatih bilang, dan taktiknya di lapangan kalian bisa cepat tangkap. Karena bukan cuma sekedar fisik, kalian juga harus pintar. Makanya saya bilang kalau ada sekolah, kasih tahu jadwalnya gimana, nanti kita dari manajemen akan mengatur jadwal dari sekolah dan juga jadwal anak-anak ini latihan gitu Pak. Betul. Iya. Bung Fian, ini mungkin saya agak keluar sedikit dari akademi ya. Ini kemarin terkait juga dengan ini akademi dan ini bagian yang tak terpisahkan dari komunitas atau keluarga besar Sulut United ya. Bagaimana dia lebih mengembangkan lagi ya soal bisnis. Kemarin kita mungkin sudah sentil, tapi ingin saya pertajam lagi. Bagaimana dengan adanya akademi ini, kemudian ada pemain-pemain yang sudah di Liga 2 ini, bagaimana sehingga gaungnya akan lebih kuat lagi. Bagaimana strategi gaungnya supaya lebih kuat, sehingga akademi ini akan lebih terkenal, kemudian Sulut United lebih besar lah, dan itu akan menguntungkan secara bisnis. Saya gimana? Nah untuk istilahnya promosi memperkenalkan Sulut United Football Academy, yang pertama mungkin yang paling mudah saat ini adalah menggunakan media sosial. Dan saat ini kami memang Sulut United tim sendiri itu udah punya akun-akun media sosial sendiri, dan untuk akademik kita sudah membuat juga akun sendiri yang kita bantu juga melalui akun resmi dari Sulut United. Selain daripada itu, kita juga melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Jadi bisa ke sekolah-sekolah. Kita juga nantinya mungkin akan kerjasama dengan dinas pendidikan agar supaya anak-anak yang di sekolah-sekolah itu mengetahui informasi bahwa kalau ingin gabung dengan Sulut United, saat ini sudah ada Sulut United Football Academy, di mana anak-anak sekolah itu mungkin yang saat ini aktivitas fisiknya agak menurun karena memang saat ini sekolah juga daring seperti yang Bung Aswin sampaikan, bisa ada aktivitas fisik melalui Sulut United Football Academy. Selain itu juga kita akan membuat media khusus untuk akademi ini dari sisi mungkin video, karena memang sekarang juga video sudah penting. Mungkin kita akan membahas atau mengulas dari setiap profil pemain, dan seperti ini juga mungkin kita akan kerjasama dengan Tribun atau beberapa media yang lain untuk membantu kita menggaungkan Sulut United Football Academy atau Sulut United sendiri di mata warga Sulawesi Utara, karena memang Sulut United ini adalah milik semua warga Sulawesi Utara tentunya. Demikian. Karen, ini terkait dengan metode latihannya, apakah dia langsung misalnya dalam permainan atau fisik, atau dia ada bayangan saya ada teori-teori begitu yang mirip di sekolah, bagaimana? Kalau teori Pak sama sih, sepertinya sama seperti yang ada di tim utama. Taktik latihan dan tekniknya juga sama seperti yang di tim utama. Jadi artinya dalam kepelatihan ini kan saya membayangkan sebagai awam bahwa mirip di sekolah-sekolah yang formal, sekolah-sekolah yang formal. Mungkin bisa diceritakan secara teknis kira-kira model pelatihannya gimana? Apa misalnya sekian pelatih, dia melatih ke kelompok 12 orang atau 11 orang, atau gimana cara teknis pelatihan? Nah mungkin ini Pak, nanti kita akan melihat juga sebentar seperti apa. Karena kita akan baru meeting jam 12 ini, abis ini meeting sama tim pelatih utama. Jadi akan kasih program dan teknisnya seperti apa. Jadi perdana sebentar, baru kita bisa
lihat seperti apa nanti program yang akan dijalankan. Iya. Tapi intinya ya Bung Fian, seperti sudah dikatakan bahwa ini tujuannya akademi ini agar supaya juga roh permainannya sama dengan yang diinginkan Intinya oleh itu, tim benar, utama Pak. ya. Iya. Jadi walaupun ada pelatih-pelatih tersendiri, tetapi ada pelatih utama yang sudah membuat pakem ya, pakem bagaimana Program. ciri khas, pasti ada ciri khas sendiri ya dari daripada Sulut United ini. Saya ingin bertanya terkait dengan perkembangan ya, ini perkembangan tim utama. Karena tim utama ini adalah ikon dari segala ini ya, termasuk akademi ya. Sekarang ini di Yogyakarta, bagaimana perkembangan terkait dengan untuk Sulut United ini? tim utama sendiri memang dari kurang lebih sudah hampir 2 minggu berada di daerah istimewa Jogja, dan selama 2 minggu itu mereka berlatih di sana dan juga sudah melakukan 2 kali uji coba. Yang pertama dengan klub PSS Sleman U20-nya, dan selanjutnya dengan sama-sama peserta Liga 2 yaitu PSIM Yogyakarta. Dari 2 kali uji coba itu kami Sulut United puji Tuhan meraih 2 kali kemenangan, di mana waktu menghadapi PSS Sleman U20 kita menang 2-0, dan terakhir lawan PSM Jogja kita menang 4-1 di kandang mereka. PSM Jogja ya. PSIM Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, main di sana mereka Liga berapa mereka? Liga 2. Sama-sama dengan kita klub Liga 2. Dan selanjutnya untuk minggu yang akan datang kita rencananya akan beruji coba dengan klub Liga 1. Rencananya dengan PSS Sleman yang tim utamanya dan juga Barito Putra. Dan masih akan ada beberapa klub lagi Liga 1 dan Liga 2 yang akan rencananya kita akan menguji coba strategi melalui uji tanding yang kita akan laksanakan di sana. Semoga kedepannya juga kita bisa mengukur seberapa jauh perkembangan tim, karena kalau Liga 1 tentunya ada perbedaannya, itu kualitas pemain, terutama di klub Liga 1 sudah ada pemain asing tentunya. Kita akan beruji coba dengan klub Liga 1 dan kita Liga 2 belum diperkenankan ya atau gimana? Liga 2 memang secara aturan belum diperkenankan menggunakan pemain asing. Nanti di Liga 1 baru bisa menggunakan pemain asing. Jadi nanti kita akan beruji coba dengan klub-klub Liga 1 yang sudah punya pemain asing, jadi kita bisa mengukur juga kemampuan dari pemain tim kita saat ini. Karen, saya kembali ke akademi ya. Di akademi ini apakah saat ini masih menerima baru ya, peserta baru dan bagaimana konsep sosialisasi agar supaya mereka datang ke mendaftar atau sudah ditutup gimana? Masih Pak, masih. Jadi kita terus mengupdate soal pendaftaran SUFA ini, Sulut United Football Academy, di akun utama Sulut United juga dan juga di akun Sulut United Football Academy ini. Kita terus mengupdate kalau yang mana di SUFA ini masih terbuka pendaftarannya, dan juga kalau mendaftar itu bisa datang langsung di Stadion Kelabat, di store Sulut United pendaftarannya di situ Pak. Pemirsa Tribuners, bincang-bincang kita saat ini mungkin sudah banyak ya, dan sebenarnya menarik juga ya, semakin menarik. Tapi kita juga dibatasi dengan waktu ya, Karena itu saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Karen dan Bung Fian ya, yang sudah hadir di Tribun Bakudapa dan kita sudah berbincang-bincang. Dan mungkin sebelum kita menutup ini, mungkin boleh ada katakan closing statement ya, pesan-pesan ke para Tribuners ya, dari Bung Fian dulu, kemudian Karen, silakan Bung Fian. Ya, jadi untuk para Tribuners, terutama warga Kawanua Sulawesi Utara, mari yang ingin berkarir ataupun yang ingin bersama-sama dengan kami Sulut United di dalam perkembangan untuk memajukan sepak bola di Sulawesi Utara. Saat ini Sulut United sudah membuka ruang yang sangat luas untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang ingin anak-anaknya bergabung bersama Sulut United. Saat ini sudah ada Sulut United Football Academy. Kami buka dari usia 6 hingga 16 tahun. Jadi rentang usia yang cukup panjang tentunya. Jadi buat orang tua mari kita dukung bersama-sama aktivitas fisik melalui sepak bola, membangun sama-sama kembali euforia sepak bola yang ada di Sulawesi Utara dengan mendukung anak-anak kita dan bergabung dengan Sulut United Football Academy. Langsung saja mendaftar, bisa datang langsung di Stadion Kelabat di Sulut United Store. Jangan ragu, jangan sungkan, karena kami akan membantu anak-anak Bapak Ibu semua, Tribuners yang ada dimanapun
berada di Sulawesi Utara tentunya kami akan coba bantu untuk menjadi seorang sosok pemain sepak bola yang kedepannya diharapkan bisa menjadi pemain sepak bola profesional tentunya. Demikian. Karen boleh kasih seperti yang Kak Fian bilang tadi, juga bisa membantu untuk menjadikan anak-anak kita ini generasi dan pemain sepak bola profesional. Dan sebenarnya Sufa ini sendiri saya sangat excited menjalankan ini karena di mana kita punya wadah untuk anak-anak berkegiatan, beraktivitas positif, di mana mereka bisa pulang sekolah, ada kegiatan positif. Karena saya percaya di mana anak-anak ini bergaul, bertumbuh, lingkungan di cycle-nya dia pasti ketika dewasa nanti dia sudah tahu ya, karena olahraga itu bukan hanya sportif di lapangan tapi dalam kehidupan. Karena saya pribadi juga dari kecil olahraga, jadi saya tahu benar walaupun tidak sampai titik ke profesionalnya, tapi setidaknya karena saya percaya karir orang itu beda-beda ke depannya. Tapi kalau karakter yang kita bina dari sekarang ini, dari anak-anak ini, Bapak Ibu kasih waktu dan kasih kesempatan anak-anak untuk melakukan hal kegiatan positif ini, saya percaya anak-anak ini setidaknya kita bisa meminimalisir kenakalan anak-anak muda di Sulawesi Utara. Ya, seperti bisa terhindar dari rokok, narkoba, dan lain-lain. Demikianlah Tribuners perbincangan kita terkait dengan Sulut United Academy ya, Akademi Football di Sulawesi Utara. Dan sekali lagi saya minta mengucapkan terima kasih kepada Karen dan Fian yang sudah datang ya dari manajemen Sulut United, sudah datang untuk berbincang-bincang, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini boleh bermanfaat bagi masyarakat, bagi para Tribuners yang sampai saat ini setia ya untuk menyaksikan akan acara ini baik dari Facebook Tribun maupun YouTube, bahkan di Tribun Network ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mata lokal menjangkau Indonesia.